Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai pengauditan siklus persediaan dan pergudangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Benediktus Septiadi Devanto dengan NIM 051. Saya Grisika Diasmus Primola dengan NIM 045. Saya Olga Sekarwinahyu dengan NIM 058. Saya Nanda Frisya Septiarini dengan NIM 069. Saya Kesha Ferin Sujanto dengan NIM 075. Selamat menyaksikan. Siklus persediaan dan pergudangan adalah proses bisnis yang berulang dan terintegrasi, mulai dari barang dipesan, diterima, disimpan, digunakan atau diproduksi hingga akhirnya dijual. Untuk siklus persediaan sendiri berfokus pada aliran nilai dari persediaan, mulai dari bahan baku menjadi barang dalam proses hingga menjadi barang jadi yang siap dijual. Siklus ini mencakup perencanaan, pembelian, produksi, dan penjualan. Untuk siklus pergudangan berfokus pada aliran fisik dari persediaan tersebut. Ini mencakup penerimaan barang, pemeriksaan, penyimpanan, penjagaan keamanan, dan pengolahan barang untuk produksi atau pengiriman. Untuk aliran persediaan memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu persediaan bahan baku, bahan-bahan yang belum diproses dan akan digunakan dalam produksi. Contohnya kayu untuk perusahaan mebel, kain untuk perusahaan garmen, dan biji plastik untuk perusahaan mainan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Bahan baku yang telah dimasukkan ke dalam proses produksi tetapi belum selesai dikerjakan. Ini adalah barang yang masih dalam tahapan pengerjaan di lantai pabrik. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Barang yang telah selesai diproses dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Untuk aliran biaya produksi, yang pertama itu ada biaya bahan baku, yaitu biaya untuk semua bahan baku langsung yang secara fisik dapat diidentifikasi dan menjadi bagian dari produk jadi. Contohnya itu ada kayu untuk kursi dan prosesor untuk laptop. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani transformasi bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya itu ada gaji operator mesin dan perangkat produk. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi tidak langsung yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke suatu unit produk, tetapi diperlukan untuk mendukung proses produksi. Contohnya ada penyusutan mesin dan gedung pabrik, listrik, air, dan utilitas untuk pabrik, dan sewa gedung pabrik. Siklus persediaan dan pergudangan memiliki 5 aktivitas. Yang pertama itu pembelian dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Untuk kegiatan auditor yang pertama itu memeriksa dokumen pendukung. Untuk bahan baku, memilih sampel transaksi pembelian dari jurnal pembelian dan menelusurinya ke dokumen sumber, yaitu purchase order yang diotorisasi, laporan penerimaan barang, dan invoice dari pemasok. Auditor memastikan bahwa ketiga dokumen ini cocok dalam hal jumlah, jenis barang, dan harga. Untuk tenaga kerja langsung, memeriksa kartu hadir, daftar gaji, dan catatan biaya lembur untuk departemen produksi. Auditor menelusuri biaya tenaga kerja ke catatan produksi untuk memastikan bahwa upah tersebut memang dibebankan pada pekerjaan atau pesanan yang tepat. Untuk overhead pabrik, memeriksa bukti pembayaran overhead seperti tagihan listrik dan air untuk pabrik, dokumen penyusutan aktiva pabrik, dan bukti pembelian bahan penolong. Untuk kegiatan yang kedua, dengan pengujian pendalian. Untuk kegiatan yang ketiga, dengan analytical prosedur. Untuk aktivitas yang kedua, ada transfer aset dan biaya internal. Kegiatan auditor yang pertama itu penelusuran transaksi. Kegiatan yang kedua, yaitu rekonsiliasi. Untuk kegiatan yang ketiga itu memeriksa ketepatan waktu. Untuk aktivitas yang ketiga itu pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Kegiatan auditor yang pertama yaitu pengujian cut-off penjualan dan persediaan. Kegiatan yang kedua memeriksa keberadaan dan kewajiban. Kegiatan yang ketiga yaitu memeriksa akurasi. Untuk aktivitas yang keempat yaitu observasi perhitungan fisik persediaan. Kegiatan yang pertama yaitu menghadiri stok opnam dengan memastikan prosedur stok opnam yang ditetapkan klien diikuti dengan baik. Kegiatan yang kedua melakukan tes cons. Kegiatan yang ketiga mencatat informasi cut-off. Kegiatan yang keempat mengamati kondisi persediaan. Aktivitas yang kelima yaitu penetapan harga dan kompilasi persediaan. Kegiatan yang pertama menguji penetapan harga. Kegiatan yang kedua itu mereview kompilasi. Kegiatan yang ketiga mengevaluasi penurunan nilai. Untuk kegiatan yang keempat yaitu konfirmasi persediaan di pihak ketiga. Oke, kita akan membahas tentang tujuan audit atas saldo persediaan. Auditor harus memastikan bahwa angka persediaan yang muncul di laporan keuangan benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Secara umum ada 5 tujuan utama. Yang pertama ada asersi keberadaan. Auditor memastikan barang yang tercatat benar-benar ada di gudang. Biasanya auditor datang langsung dan melakukan perhitungan fisik untuk membuktikannya.
Yang kedua ada asersi kelengkapan. Di sini auditor mengecek apakah semua barang yang harusnya dicatat sudah benar-benar tercatat. Misalnya dengan membandingkan dokumen pembelian dan juga pengeluaran barang. Yang ketiga ada asersi penilaian dan alokasi. Auditor menilai apakah nilai persediaan sudah dihitung dengan metode yang benar. Yang keempat ada hak dan kewajiban. Auditor memastikan barang tersebut benar-benar milik perusahaan, bukan milik pihak lain atau barang konsinyasi. Dan yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Auditor memeriksa apakah persediaan yang sudah disajikan dan diungkapkan secara lengkap di laporan keuangan. Selanjutnya, dalam pengujian akuntansi biaya, auditor biasanya menekankan 4 aspek utama. Yang pertama, itu ada pengendalian fisik atas persediaan. Auditor akan mengamati langsung kondisi gudang, melihat cara perusahaan untuk menyimpan barang, hingga memeriksa sistem keamanannya. Mereka juga melakukan test count, yaitu menghitung sebagian barang untuk memastikan catatan di laporan sesuai dengan kondisi nyata. Yang kedua ada dokumentasi dan catatan untuk perpindahan persediaan. Auditor menelusuri dokumen seperti surat jalan, bukti penerimaan, hingga laporan pemakaian bahan, tujuannya untuk memastikan setiap perpindahan barang tercatat dan disetujui oleh pihak berwenang. Yang ketiga ada master file persediaan perpetual. Sistem ini mencatat perubahan persediaan secara real time. Auditor menguji apakah data fisik di gudang sesuai dengan data sistem dan memastikan tidak ada pihak yang dapat mengubah tanpa otorisasi. Dan yang terakhir adalah catatan harga pokok per unit. Auditor mengecek apakah metode perhitungan biaya seperti FIFO atau rata-rata sudah digunakan secara konsisten. Mereka juga menilai apakah ada barang rusak atau slow moving yang harus disesuaikan nilainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan harga persediaan yang diproduksi oleh klien. Ada 3 komponen utama yang harus diperiksa, yaitu yang pertama ada bahan baku langsung. Auditor menelusuri faktur pembelian dari vendor dan juga mencocokkannya dengan data di sistem. Mereka memastikan bahwa harga bahan yang digunakan sesuai dengan harga aktual dan jumlahnya pas dengan kebutuhan produksi. Yang kedua ada tenaga kerja langsung. Auditor memverifikasi tarif upah per jam dan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit produk. Hal ini dilakukan karena kesalahan kecil dalam menghitung jam kerja bisa mempengaruhi total biaya produksi dan juga laba perusahaan. Yang ketiga ada overhead pabrik. Ini mencakup biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan mesin, dan juga gaji pengawas. Auditor mengevaluasi apakah metode pembebanannya ini konsisten dan juga wajar. Dari ketiga aspek ini, auditor dapat menilai apakah biaya produksi per unit sudah dihitung dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada tahapan prosedur inventory audit. Prosedur yang pertama kali dilakukan adalah melakukan stok oknum atau kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi bisnis suatu perusahaan dagang dengan jumlah stok barang yang tersedia di gudang yang berupa material. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan observasi dengan melakukan pengecekan secara matematika akurasi dan mengirim konfirmasi hasil laporan observasi stok oknum barang untuk bagian persediaan barang consignment out. Kemudian prosedur yang ketiga adalah melakukan peninjauan ulang pada konsep persediaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama memeriksa pada unit price dari inventory, yang kedua memperhatikan dan memeriksa apakah terdapat barang atau stok yang mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga melakukan rekonsiliasi jika prosedur stok oknum telah dilakukan sebelum atau sesudah tanggal neraca yang ditentukan. Kemudian yang selanjutnya, membuat laporan hasil akhir stok oknum yang digunakan sebagai acuan periode inventory audit report selanjutnya. Kemudian prosedur kelima yaitu melakukan pengaturan persediaan atau adjustment inventory. Langkah ini dapat dilakukan ketika pada laporan hasil akhir stok oknum terdapat usulan adjustment inventory yang diberikan. Yang prosedur ke-6, pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini sangat penting dilakukan supaya laporan keuangan dengan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan sesuai, faktual, dan telah memenuhi standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, cara mengefektifkan waktu observasi perhitungan fisik. Efektivitas dapat dicapai dengan persiapan yang matang, eksekusi yang terfokus, dan tindak lanjut yang cepat. Langkah-langkah dibagi menjadi 3. Langkah pertama dalam perencanaan dan persiapan perhitungan, yaitu memahami dan mempelajari prosedur perhitungan fisik yang dibuat klien agar tidak menghabiskan banyak waktu, identifikasi jenis persediaan yang bernilai material dan beresiko tinggi. Hal yang ketiga, memeriksa kertas kerja di tahun lalu, apakah ada selisih besar atau ada area masalah.
Lalu yang keempat yaitu menentukan keterlibatan dan komposisi tim auditor yang akan ditugaskan. Untuk gudang yang besar mungkin diperlukan lebih dari satu auditor. Lalu yang kelima, membuat program audit dan checklist observasi yang rinci sebelum hari H, yang digunakan untuk memandu selama observasi dan memastikan tidak ada langkah penting yang terlewat. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan perhitungan. Yang pertama, memastikan dan mengkonfirmasi aktivitas penerimaan dan pengeluaran barang benar-benar terhentikan atau cut off. Kemudian yang kedua, mengamati proses dan perhitungan yang dilakukan oleh klien. Apakah mereka teliti? Apakah mereka menghitung barang secara berurutan? Lalu, yang ketiga, melakukan tes count yang mendalam hanya pada sampel yang telah direncanakan, seperti item bernilai tinggi dan beresiko, untuk mengevaluasi konsistensi. Lalu, dokumentasi real-time agar menghemat waktu serta untuk meningkatkan bukti akurasi catatan. Lalu, jika menemukan kelemahan prosedur atau kesalahan, komunikasikan segera kepada supervisor atau manajer perhitungan klien. Kemudian selanjutnya pada saat setelah perhitungan. Setelah klien menyelesaikan lembar hitungannya, maka segera lakukan rekonsiliasi antara hasil task count auditor dengan catatan akhir klien. Kemudian yang kedua, memverifikasi prosedur cut-off, memastikan transaksi penerimaan dan pengeluaran barang dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Lalu yang ketiga, adakan pertemuan dengan klien untuk membahas temuan awal, selisih materi yang teridentifikasi, dan isu-isu prosedur yang diamati. Kemudian, yang terakhir, menyelesaikan kertas kerja audit secara tepat waktu untuk dimasukkan dalam laporan manajemen. Kemudian untuk selanjutnya, apa yang dilakukan auditor jika ditemukan adanya overstatement atau overstatement saat mengaudit persediaan? Nah, untuk yang pertama, auditor itu harus mendokumentasikan temuan awalnya, seperti lokasi, bukti fisiknya, perbedaan jumlah, dan tanggal pengamatannya. Kemudian auditor harus meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya. Auditor harus menganggap itu adalah indikasi dan bukan asumsi. Kemudian auditor harus mengumpulkan bukti tambahan sebelum auditor membuat kesimpulan. Jadi atau jangan langsung menyimpulkan bahwa itu adalah fraud. Kemudian melakukan pemeriksaan dan prosedur audit. Nah, itu yang pertama seperti untuk memeriksa keberadaan. Nah, auditor harus mengobservasi stok count dan rekonsiliasi hasil hitung fisik dengan kartu stok atau sistem. Kemudian auditor harus menginspeksi fisik secara langsung. Ini untuk mendeteksi barang itu rusak atau usang yang mungkin tetap tercatat penuh. Kemudian memeriksa kepemilikan. Auditor harus memeriksa dokumen pembeliannya, surat jalan, kartu kontrak konsinyasi, atau titipan pihak ketiga untuk memastikan perusahaan itu memiliki hak atas barangnya. Kemudian mencari bukti barang yang dijaminkan sebagai jaminan utang. Selanjutnya auditor harus melakukan valuation atau penilaian. Nah, di sini auditor memeriksa apakah entitas itu menggunakan metode FIFO, LIFO, atau menggunakan average. Nah, ini harus dipastikan perusahaan itu melakukan metode ini dengan konsisten. Kemudian memeriksa alokasi overhead pabrik bila itu persediaan manufaktur. Pastikan tidak ada markup yang berlebihan. Kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, seperti halnya ketika barang yang dimiliki oleh perusahaan itu disimpan di gudang ke pihak ketiga. Nah, kita harus meminta konfirmasi kepada gudang itu apakah barangnya itu ada benar-benar ada dan kondisinya apakah masih layak atau sudah rusak. Kemudian yang selanjutnya, kendala yang sering ditemui auditor saat mengaudit siklus persediaan dan pergudangan. Itu yang pertama, ini ada kendala terkait fisik dan lokasi persediaan. Seperti halnya persediaan itu tersebar di banyak lokasi. Misalnya, persediaan itu ada di gudang pusat, ada di gudang cabang, atau bahkan di pihak ketiga. Nah, di sini auditor akan kesulitan memastikan keberadaan dan kondisi fisik semua persediaan secara langsung. Kemudian akses yang terbatas ke gudang atau ke area produksi. Terkadang manajemen membatasi waktu atau izin kunjungan sehingga observasi fisik tidak berjalan dengan optimal. Kemudian kondisi fisik gudang yang tidak teratur. Misalnya itu barang itu tidak diberi label dengan jelas atau tidak disusun menurut jenis dan kodenya. Ini akan mempersulit perhitungan fisik. Kemudian yang kedua, ini kendala terkait sistem pencatatan dan pengendalian internal. Nah, ini seperti dokumentasi keluar masuk barang itu kurang lengkap. Misalnya tidak ada bukti penerimaan barang atau surat jalan untuk pengiriman, sehingga jejak auditnya itu akan lemah. Kemudian tidak ada pemisahan tugas. Nah, contohnya orang yang mengelola stok juga yang mencatat transaksi dan melakukan pemeriksaan. Ini akan membuka peluang untuk terjadinya manipulasi data. Kemudian sistem akuntansi persediaan itu tidak real time atau masih manual. Di sini auditor akan kesulitan menelusuri saldo akhir dan mutasi barang.
apalagi jika sering ada koreksi manual. Yang ketiga, kendala terkait penilaian dan estimasi akuntansi. Nah, di sini jika perusahaan tidak konsisten menggunakan satu metode atau tidak punya catatan pembelian yang lengkap, itu akan membuat auditor kesulitan menentukan harga pokok persediaan. Kemudian persediaan itu rusak, usang atau kadaluarsa tetapi tidak dilaporkan. Nah, ini auditor akan sulit menilai apakah perlu dilakukan penurunan nilai atau tidak. Kemudian estimasi biaya produksi atau alokasi overhead itu tidak akurat. Ini akan menyebabkan penilaian persediaan barang dalam proses menjadi tidak wajar. Kemudian yang keempat, ini kendala terkait resiko kecurangan atau fraud risk. Nah, ini akan membuat manipulasi fisik dan pencatatan. Misalnya jumlah fisik barang itu dinaikkan saat perhitungan untuk mempercantik laporan keuangan. Kemudian ada barang fiktif atau ganda. Nah, sebenarnya itu ada barang yang sebenarnya tidak ada, tetapi tercatat dalam sistem. Kemudian perbedaan waktu pencatatan. Nah, transaksi pembelian atau penjualan ini dicatat di periode yang salah untuk memanipulasi laba. Kemudian kendala terkait waktu dan koordinasi. Yang pertama itu ada waktu stok oknam tidak tepat. Nah, ini kadang dilakukan saat kegiatan produksi atau distribusi masih berjalan, sehingga sulit untuk menghitung dengan akurat. Kemudian kurangnya kerjasama dari staf gudang atau bagian produksi. Nah, mereka mungkin tidak paham tujuan audit atau tidak menyiapkan dokumen dengan baik. Selanjutnya, kasus PT Sinar Terang Abadi adalah perusahaan dagang bahan bangunan yang memiliki satu gudang pusat di Yogyakarta dan 2 gudang cabang di Sleman serta Bantul. Saat audit laporan keuangan tahun 2024 oleh KAP Nur dan rekan, auditor menemukan beberapa permasalahan terkait dengan sistem pencatatan dan pengendalian persediaan. Permasalahan yang diketemukan yaitu yang pertama, selisih fisik dan catatan persediaan di gudang Bantul sebesar 85 juta. Yang kedua, barang retur pelanggan senilai 25 juta telah diterima gudang tetapi belum dicatat dalam sistem akuntansi. Yang ketiga, sistem pengendalian gudang lemah, belum menggunakan CCTV dan pencatatan stok masih manual. Yang keempat, stok oknam tahunan hanya dilakukan oleh staf gudang tanpa pengawasan bagian akuntansi maupun auditor internal. Prosedur audit yang dilakukan. Yang pertama, auditor melakukan observasi langsung terhadap proses perhitungan fisik persediaan di semua gudang. Auditor ikut serta dalam kegiatan stok oknam di gudang pusat maupun cabang. Tujuannya untuk memastikan jumlah barang yang dihitung secara fisik sesuai dengan yang tercatat dalam sistem. Auditor juga memperhatikan cara staf gudang menghitung, menandai, dan mencatat barang agar tidak terjadi perhitungan ganda atau terlewat. Yang kedua, membandingkan hasil fisik dengan kartu stok dan catatan akuntansi. Setelah perhitungan selesai, auditor membandingkan hasil fisik dengan kartu stok dan laporan akuntansi. Jika ditemukan selisih, auditor meminta penjelasan dari bagian gudang dan akuntansi untuk mengetahui penyebabnya. Misalnya karena barang rusak, hilang, atau belum dicatat. Yang ketiga, menelusuri dokumen pembelian dan retur barang untuk memastikan pencatatan sudah lengkap. Auditor menelusuri bukti transaksi seperti faktur pembelian, nota retur, dan surat jalan untuk memastikan semua barang yang diterima atau dikembalikan telah dicatat dengan benar dan tepat waktu. Hal ini juga membantu menemukan transaksi yang mungkin belum masuk ke sistem seperti retur pelanggan yang tertunda pencatatannya. Yang keempat, memeriksa faktur pemasok guna menguji penilaian harga pokok persediaan sesuai metode FIFO. Auditor meninjau faktur dari pemasok untuk memastikan harga pokok persediaan dihitung dengan metode yang konsisten, yaitu FIFO. Prosedur ini penting agar nilai persediaan akhir mencerminkan harga perolehan yang benar sesuai standar akuntansi. Yang kelima, melakukan konfirmasi kepada pemasok dan pihak ketiga terkait kepemilikan barang yang masih dalam perjalanan. Auditor melakukan konfirmasi dengan pemasok dan pihak ketiga atas barang yang masih dalam perjalanan. Tujuannya untuk memastikan kepemilikan barang tersebut telah benar-benar menjadi milik perusahaan pada tanggal neraca sehingga tidak terjadi salah saji aset persediaan. Hasil pengujian dan temuan. Yang pertama, terdapat kesalahan pencatatan yang menyebabkan saldo persediaan tidak sesuai dengan kondisi fisik. Dari hasil perbandingan antara
data fisik, dan catatan akuntansi, auditor menemukan adanya selisih nilai persediaan sebesar 85 juta. Selisih ini disebabkan oleh kesalahan pencatatan saat barang diterima dan dikeluarkan dari gudang. Beberapa transaksi belum tercatat tepat waktu sehingga saldo persediaan di laporan akuntansi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di gudang. Yang kedua, barang retur yang belum dicatat mengakibatkan persediaan dan utang usaha understated atau terlalu kecil dari seharusnya. Auditor menemukan adanya barang retur dari pelanggan senilai 25 juta yang sudah diterima secara fisik oleh bagian gudang tetapi belum dicatat dalam sistem akuntansi. Akibatnya, nilai persediaan dan utang usaha dalam laporan keuangan menjadi understated. Hal ini menimbulkan resiko salah saji laporan keuangan jika tidak segera dilakukan penyesuaian. Yang ketiga, lemahnya pengendalian internal menimbulkan resiko kehilangan atau manipulasi data stok. Auditor juga menilai bahwa sistem pengendalian internal di gudang masih lemah. Pencatatan keluar masuk barang dilakukan secara manual tanpa sistem komputerisasi yang memadai. Selain itu, tidak ada kamera pengawas atau CCTV serta pemisahan tugas yang jelas antara staf pencatatan dan penyimpanan barang. Kondisi ini meningkatkan risiko kehilangan fisik barang, manipulasi data stok, maupun kesalahan manusia yang sulit dideteksi. Ya, hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep! Cukup sekian dan terima kasih. Dadah!